Kan kita tahu sendiri itu bagaimana kalau kita jadi perawat. Selesai lagi S1 kita harus lanjut profesi. Selesai profesi harus hukum, harus urus TR. Ini kita Dan itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Sebanding podcast. Mana parah man ini. Sibuk sekali Senin. Aduh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tunggu deh. Siapa? Maskur. Irham. Masya Allah. Astaga. Lama tak ketemu. Apa bikin sini? Iya, kebetulan kemarin tuh saya jalan-jalan ke sini tapi teman tak jangan saja ketemu. Kan saya ada usaha sementara yang saya kasih jalan juga. Nah itu saya mau buat brandingnya juga. Astaga. Nanti Bitu. Sini. Nanti Bitu kita cerita-cerita dulu deh. Lama di sini nih. Terakhir kapan itu kita komunikasi? Oh, waktunya masih di Anu kayaknya. Sekarang masih kuliah kita sama-sama. Tidak. Terakhir waktu kerja di bank kalau tidak salah. Tuh. Oh iya di. Jadi sekarang kita di mana? Apa namanya? Sekarang kita sibuk di mana nih sekarang? Ya, kebanyakan di Baru. Di Baru nih? Iya, di Baru Mami karena Gitu. lama itu semenjak kuliah kerja pindah-pindah. Tapi termasuk hebat kita karena ya sama-sama Jiki juga mantan bang toh. Tidak ada yang hebat itu Allah saja hebat saudara. Terakhir saya tinggal ke bank itu 2021 kalau tidak salah. 2021. Saya masuk ke ACT waktu itu. ACT? Ya benar. Masya Allah, mantap gitu. Yang anu di kemanusiaan di? Ya jadi sampai hari ini masih tetap fokus untuk urus kemanusiaan juga. Wih, Masya Allah, mantap sekali itu. Ya itu Mi. Nggak sering pakai anu nih nyanyi-nyanyi enggak Mi? Berhenti Mi. Saya kira masih nyanyi-nyanyi. Jadi maksudnya kita apa namanya? Selain fokus ke ACT, kesibukan lain apa sekarang? Usaha Politik. Atau politik? Iya. Oh, di mana sekarang? Di Baru. Oh di Baru ya. Kebetulan saya di Demokrat Baru. Sebagai direktur eksekutif di Baru. Direktur eksekutif Baru di. Betul. Atau memang kita sudah masuk di apa menjadi apa namanya? Caleg atau sebuah anggota dewan? Sejauh ini belum. Tapi ada arah ke sana. Tapi kita Arah lebih kesana. fokus kepada arah ke sana mungkin iya, tapi belum waktunya. Kita fokus untuk tetap bekerja untuk perubahan saja di Baru juga. Melalui Demokrat itu, ya. partai ya. Ya, kalau saya sih sebenarnya dari awal Kalau saya sih sebenarnya lebih ini karena saya lihatnya memang backgroundnya kita ini kan perawat tuh. iya itu dia. Maksudnya kita perawat, saya perawat masuk di bank dan bukan cuma kita saja yang nasibnya seperti itu. Iya, lagi-lagi kan sifatnya profesional. Maksudnya kalaupun kita ini selesai di dunia keperawatan ya tidak menutup kemungkinan juga kita bekerja di tempat lain. Maksudnya ini kan tergantung dari kitanya. Kita mau bawa kemana kita punya. Nah itu dia Pengalaman masalahnya. ini. Masalahnya sekarang kan apa ya? Terus maksudnya fungsi dari profesi ini ya memang hanya untuk memperkenalkan saja, bukan menjamin kita bahwasanya kita akan ketika kita terjun ke profesi tersebut, Ya, kita akan mendapatkan dunia kerja yang sama seperti itu. Tidak akan menjamin seperti itu. Ataukah memang bagaimana ya menurut? kalau saya pribadi melihatnya seperti ini. Orang itu menempuh pendidikan cuma satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuan kedepannya adalah untuk masa depan yang lebih baik. Dan ini tidak satu dua kasus saja yang kita lihat. Ya. Ada yang jadi Sarjana ini jadi ini. sarjana kehutanan beralih misalkan ke Jadi perawat. kayak gitu. Ada yang dari dokter gigi, alhamdulillah dipercayakan jadi seorang komisaris. Bahkan ada Ada yang waktu dari- di bank juga ada dokter loh. Iya banyak. Ada dokter umum memilih untuk
ambil jalur politik. Nah, itu juga yang mendasar di saya, karena saya anggap bahwa pendidikan itu bukan stagnan di situ saja. Ketika kita selesai harusnya kita kerja di posisi itu juga, tidak seperti itu juga, karena kita ini dilatih untuk bagaimana caranya melakukan perubahan yang lebih tersistem dan terstruktur. Itu tujuan dari bangku perkuliahan. Kan kita tahu sendiri itu bagaimana kalau kita jadi perawat. Selesai lagi S1 kita harus lanjut profesi. Selesai profesi harus hukum, harus urus TR. Ini kita itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Maksudnya yang jadi keresahan teman-teman seprofesi kita ini tuh, kenapa ada namanya sarjana gelar sarjana kalau memang tidak satu paket? Kenapa tidak dipaketkan saja? Jadi ketika kita mengambil sarjananya ya sudah paket dengan nurse-nya, dengan profesinya. Nah ini makan dipisah, jadi sarjananya saja dulu. Jadi ketika orang yang mau ngambil itu ya sudah jadi stagnan di situ. Jadi otomatis mereka mencari di pekerjaan-pekerjaan lain yang menerima sarjana di seluruh jurusan. Iya, justru itu maksudnya. Nah itu kenapa tidak itu ada? Itu semua kan diatur dari apa lagi? Oh memang itu sudah aturan atau bagaimana? Sistem yang mengatur itu. Sistem internal atau aturan dari Kementerian bisa jadi ya, pemerintah bisa jadi, institusi bukan dari institusinya ya? Bukan, karena kan ini seragam semua. Nah kan? itu dia, kenapa paket ya seperti itu? Jadi S1 langsung profesi agar supaya ketika pengambilan sarjananya ini tidak berhenti di situ. Karena kebanyakan teman-teman seprofesi kita itu ketika mengambil sarjananya saya itu stuck di situ, bingung lagi karena harus butuh biaya lagi untuk ngambil di profesinya. Dan itu saya rasakan kemarin semua. Aduh, ini kalau saya ambil profesi kayak mana? Ini kita ambil jalur lain seperti itu. Tapi saya dengar kemarin itu informasi terakhir yang saya dapat. Ini kan ada program pemerintah Kampus Merdeka. Jadi kemungkinan besar Kampus Merdeka. Jadi ada beberapa item program di situ. Salah satunya mungkin untuk profesi juga. Jadi ini akan menjadi strong point lah untuk teman-teman yang ada di dunia keperawatan untuk mengambil profesi. Mungkin ada subsidi bantuan dari pemerintah, dan ini patut untuk kita apresiasi sebenarnya, karena ya di satu sisi kan memang jelas biaya ini terlalu besar. Kalau kita sekolah profesi ya tidak jauh dari angka-angka yang lagi luar biasa. Belum lagi harus ikut hukum lagi dibatasi 5 tahun. Setelah itu nggak bisa teroke lagi. Betul. Jadi ini kayak mana ini kayak kita digiring ke kiri ke kanan seperti itu. Padahal kita kan ya kita ini punya skill, punya basic. Ya, tapi bersyukurlah teman-teman yang saya bilang berani keluar dari zona itu. Jadi misalkan tidak mesti kita harus jadi perawat, tapi satu hal yang paling terpenting yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini, mau tidak mau kita ini tetap seorang perawat. Kalaupun kita tidak bisa berprofesi di rumah sakit, akan tapi penting bagi kita untuk menularkan kebermanfaatan itu untuk orang lain. Nah itu saja, sama halnya yang saya lakukan sekarang, aktif di kemanusiaan, mencoba untuk melihat situasi dan kondisi sosial di lingkungan sekitar kita, dan itu setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita belum bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar, paling tidak kita memulai dari hal yang terkecil saja, bantu orang-orang di sekitar kita, memberikan informasi yang lebih positif dan akurat untuk mereka. Seperti itu. Memang mungkin lapangan kerja memang agak susah ya di zaman era ini ya sekarang gitu. Yang jadi masalah susah, tapi kita tidak mau berusaha, itu yang masalah sebenarnya. Jadi banyaknya teman-teman kita itu yang beralih menjadi seorang pengusaha. Tapi kan jelas, maksudnya Rasulullah pun juga sudah sampaikan ke kita semua kan, salah satu pintu rezeki yang Allah anjurkan ke kita, Rasul anjurkan ke kita, kalau berdagang. Jadi mau tidak mau harus ditanamkan dalam mindset kita bahwa saya terima itu. Saya sepakat dengan itu. Kalau saya berprinsip, ini kita kan pernah berada di posisi yang sama, pernah di bank, pernah di ini. Kalau saya berprinsip bahwasanya
menjadi kalau mau menjadi orang kaya ya jadi pengusaha, jadi pedagang. Iya. Jangan menjadi karyawan. Karena kalau karyawan ya tunggu bulanan aja tuh. Iya. Tapi memang dijamin sih. Tapi kalau mau lebih besarnya lagi Iya. langsung langsung hubungan kita kepada Tuhan, Iya. ya itu ya jadi pedagang. Semua bagus sebenarnya, Pak Irham tuh semua bagus. Jadi karyawan juga bagus. Ya bagus sih. Kenapa saya bilang bagus ya? Karena ada hal yang bisa kita syukuri dari situ. Betul. Paling tidak kebutuhan kita itu terpenuhi. Jelas. Dan harusnya kita ini sebagai seorang karyawan maupun mantan karyawan lah seperti itu, ya harus tetap berterima kasih di tempat-tempat di yang pernah kita instansi tempati sebelumnya, betul. karena mereka perusahaan itulah yang bikin kita juga bisa seperti ini. Betul. Nah, Bisa mendapatkan itu saya poin pengalaman. plusnya. Karena kenapa ya? Namanya manusia, mau kecil mau besar, itu kan tidak akan ada rasa puas dalam diri mereka. Betul. Nah, kalau bukan kita sendirian menyadari itu ya, terus siapa lagi yang bakal menyadarkan itu? Betul sekali. Jadi bersyukurlah kita ini mungkin diberikan keleluasaan berpikir lah. Kalaupun misalkan kita break di tempat yang sebelumnya, tapi Allah bukakan lagi hati kita untuk membuka pintu-pintu yang lain. Intinya kan kita tetap berusaha dan berikhtiar, tawakal atas cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan terus melangkah menuju perubahan yang lebih baik. Wah, Kan seperti itu titel. yang itu susah, itu tidak didapat di dunia keperawatan itu. Jadi kalau kita berbicara pengalaman, nah betul yang disampaikan orang, guru terbaik adalah pengalaman. Ya, betul. Saya setuju dengan itu. Aja. Karena pengalaman atau skill ya, Iya. basic. Jadi kalau tanpa itu ya kita tidak bisa apa-apa seperti Iya, itu. betul. Jadi kalau kita punya teori saja yang bisa diandalkan ya stagnan seperti itu saja, jalan datar aja terus. Tapi kita punya basic atau skill, Iya, benar. itu yang akan menjadi guru yang terbaik untuk kita. Iya. Dan itu akan terus berkembang.